Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono, selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Kita akan langsung coba sapa Pak Hendra. Selamat sore, apa kabar Pak? Good pagi, selamat morning Dev. Selalu baik kabar saya. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur akhir pekan, Pak Hendra, tampaknya indeks harga saham gabungan ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. 68 kembali ditembus dan tampaknya level ini mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua hari ini. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Nah, kalau kita lihat dari secara chart, bahwa memang masih ada resisten yang di top box-nya ya, yaitu kita coba cek secara chartnya. Oke, nah kita perhatikan bahwa masih ada satu resisten yang sangat kuat di 6867, yaitu di 6867 ini. Jadi ini yang harus ditembus. Sekarang kan posisinya sekitar 6825. Nah, jadi kalau misalnya sampai ditembus 6867 ini akan peluang yang sangat bagus sekali, karena next-nya akan menuju ke 6925, 6975, dan 7025. Nah, namun masih harus diperhatikan, ini sekarang kan masih di antara tengah-tengah nih, antara 6867 sampai 6735 yang di bawahnya. Jadi ini masih akan kemungkinan masih ada beberapa waktu, terutama menjelang Lebaran. Biasanya sih menjelang Lebaran memang nggak terlalu banyak pergerakan sepanjang yang kita tahu, tapi kita nggak tahu. Ya kebetulan apalagi liburan Lebaran kali ini panjang lagi ya, tidak seperti 2 tahun yang lalu yang cukup pendek. Sekarang ini termasuk panjang. Jadi kemungkinan besar sih ya setelah Lebaran lah baru bisa tembus 6867. Gitu deh. Baik, di pekan depan Pak Hendra, ini aktivitas perdagangan tidak maksimal sepertinya, hanya 2 hari perdagangan Senin dan Selasa. Anda melihat ini memberikan pengaruh yang signifikan tidak Pak nanti di sisi penguatan atau pola pergerakan indeks harga saham gabungan, atau cenderung para pelaku pasar domestik ini dari sisi transaksi akan relatif sepi, meskipun dari sisi global beberapa sentimen masih menarik untuk diperhatikan sampai sejauh ini? Nah, ini yang selalu menjadi kontradiktif ya. Jadi kadang-kadang karena Lebaran kan tidak selalu persis tanggalnya ya, seperti tahun-tahun. Jadi kadang-kadang pernah kejadian ketika pada saat liburan Lebaran itu ya tekanan global itu kurang bagus. Nah, jadi kita selamat tuh. Jadi kita selamat karena tekanan globalnya sangat besar. Tapi kadang-kadang juga ada nggak enaknya juga. Kadang-kadang ketika liburan malah di globalnya bagus banget. Nah, tapi secara umum itu apalagi kalau liburnya panjang, itu kemungkinan besar ketika hari yang terakhir, itu hari 1 sama 2, yang terakhir itu biasanya cenderung sepi. Dan biasanya yang para fund manager atau yang big boss selalu saya katakan itu yang mempunyai dana besar, mereka cenderung hanya berani menahan saham-saham yang big cap. Baik. Nah, jadi oleh karena itu nggak akan terlalu banyak pergerakan sih kalau menurut saya untuk yang di tahun-tahun ini. Begitu deh. Pak Hendra, hari ini penguatan indeks harga saham gabungan tampaknya dikontribusi oleh beberapa perbankan big cap, Pak Hendra, terutama dari BBRI yang hari ini menyentuh di atas level psikologis di 5.000-an. Analisis Anda untuk penguatan BBRI dan peluangnya untuk perdagangan di minggu depan, kemudian pasca libur Lebaran nantinya? Nah, ini yang menarik kalau BBRI ya. Tadi seperti tadi diberitakan bahwa BBRI memang di 2023 itu go public pertama, dan saya ngikuti BBRI ini dari tahun 2004 November, 22 November 2004 sampai sekarang pun itu saya juga setiap bulan, bahkan sekarang malah setiap hari itu saya selalu beli BBRI di harga berapapun. Nah, ketika di tahun 2020 saya mulai mengajarkan pada beberapa teman ya, itu kita mulai yang namanya ternak saham. Artinya kita beli saham secara berkala terus-menerus. Yang pilihan saya nomor 1 adalah BBRI. Dan itu selalu saya katakan dari tahun 2011 sampai terakhir pun banyak yang ngomong apakah masih relevan itu BBRI
di harganya. Ketika ini kan stock split ya, BBRI kan 2 kali stock split, Ya. 1/2 dan 1/5 di tahun 2017. Itu pun selalu mengatakan bahwa itu BBRI kemahalan. Tapi setiap kali mereka bilang kemahalan, apa yang terjadi? Itu terus naik. Dan pernah kejadian ketika di harga masih 3 ribuan, saya mengatakan bahwa bahwa kemungkinan besar BBRI bisa mencapai di harga sekitar 6 ribuan. Ketika harga masih 3 ribuan ya, saya ngomong masih ada potensi 2 kali lipat. Sekali lagi kemudian saya dihujat tuh katanya, wah mimpi kamu. Nah sekarang sudah mulai dekat loh 5.100 ini. Ini sudah 5.100 ini sudah mulai dekat. Nah, jadi memang fenomena yang bahwa BBRI ini adalah sangat luar biasa. Jadi kalau apakah ditanya saham pilihan untuk misalnya untuk anak saya atau untuk misalnya cucu saya, salah satunya pilihan saya masih tetap BBRI. Baik. Walaupun ini valuasinya juga masih menarik. Oke, jangka pendek arahnya kemana Pak Hendra dengan posisi penutupan 5.075 di sesi kedua hari ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi penutupan dari 5.075 sekarang ini memang posisi untuk jangka pendek masih ada kemungkinan dia masih bertahan karena masih terlalu dekat nih jaraknya antara melewati batas psikologis harga. Kan tertingginya yang lalu kan 5.025. Ya. Tadi sempat tertingginya di 5.100. Jadi maka itu kalau misalnya besok harganya turun tidak di bawahnya 2 hari berikutnya ini tidak berada di atasnya 5.100, maka 5.100 dianggap sebagai all time high-nya. Nah, jadi kalau kita lihat dari posisi yang seperti kayak begini, jadi kita bisa melihat bahwa posisi yang secara jangka pendek akan terjadi masih ada per equilibrium di antara 5.000 tersebut. Tapi nextnya kemungkinan masih bisa mencapai 5.225 sampai 5.275 dalam 2-3 bulan mendatang masih kemungkinan bisa tercapai itu, Dev. Baik, Pak Hendra, sebelum kita update posisi penutupan indeks harga saham gabungan, kita akan coba singgung sebentar ini Pak untuk BMRI, Pak Hendra. Ini baru saja juga menyelesaikan stock split, pasca stock split lebih cenderung tertekan, namun hari ini penguatan BMRI lebih ke arah signifikan jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Teknikal untuk jangka pendek dan menengah untuk BMRI, Pak Hendra? Kita lihat chartnya dulu ya. Kalau kita perhatikan, jadi untuk BMRI, ya, di sini memang sangat luar biasa, harga penutupan di 5.250, 2,44. Namun yang berbeda dengan pada saat BBRI go dividen, ya, ketika BBRI go bagi dividen, itu kan ketika hari pertama dividen ya memang turun sesuai dengan nilai dividennya. Tapi besoknya dan kemudian mulai agak membaik. Nah, ini justru yang BMRI ketika dividen karena dividennya cukup besar dan turun dan kemudian besoknya masih melanjutkan turun. Nah, tapi sekarang ini ada di batas yang sangat kuat resistennya yaitu di top box-nya yaitu di 5.300. Sekarang harganya 5.20, kurang 50 rupiah lagi. Dan secara jangka pendek ini kemungkinan besar kalau dia tembus di 5.300-an ini sangat bagus, Dev. Dan kemudian ada kemungkinan dia bisa menembus all time high-nya di 5.500. Nah, ini kita lihat masih ada posisi dan peluang untuk menembus 5.300 dan menuju ke 5.500 all time high-nya. Begitu, Dev. Baik, rekomendasi dan juga proyeksi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan bagaimana posisi updatean terakhir ini penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, pemirsa, di mana penguatan masih terus berlanjut, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di level 6.818,574 di 0,49% dan tampaknya ditutup di level yang lebih rendah jika dibandingkan dengan level tertinggi yang dicapai sebelumnya untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.785,880, level tertinggi hari ini di 6.838,072, sementara level terendah di 6.801,856. Selanjutnya saya akan coba sampaikan beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 menguat di 0,90%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,25%, sementara LQ45 juga menguat di 0,90%. Level masing-masing indeks di penutupan sesi kedua dapat Anda saksikan juga di grafis yang ada di layar televisi Anda.
Selanjutnya kita akan coba lihat saham rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini, di mana infrastruktur tampaknya memimpin penguatan di 0,83%, teknologi juga menguat di 0,80%, sementara posisi transportasi dan logistik tertekan di 0,77% dan sektor industri melemah di 0,41%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, atau saham-saham yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan, diantaranya BBRI ditutup di level 5.050, BBCA di 9.000, BMRI di 5.250, dan GoTo ditutup di level 93. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, tampaknya didominasi oleh saham-saham pertambangan batubara seiring dengan koreksi 6% kembali harga batubara untuk penutupan terakhir, di mana WNTR melemah di 30.275, ITMG di 33.750, Adaro di 2.930, dan Adaro Mineral ditutup di level 1.070. ITMG masih melanjutkan pelemahan dan semakin jauh dari atas level 40.000 yang pernah dicapai sebelumnya. Ini ITMG mengalami koreksi setelah dari ex-date dividen beberapa waktu lalu dan tekanannya masih terus berlanjut untuk hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martonolim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Selain dari perbankan big cap, GoTo hari ini juga tampaknya menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Tapi menariknya, belum mampu break di atas level 100-an, Pak Hendra. Analisis Anda untuk GoTo? Nah, GoTo ini sebenarnya salah satu yang saya sebut salah satu keajaiban juga ya. Jadi di mana ada saham yang ini selain buka pada saat itu ketika masih rugi sudah berhasil masuk ke papan utama, kemudian ada peraturan baru dan sebagainya. Nah, GoTo ini memang kapitalisasinya besar dan kemudian kita juga tahu bahwa Astra juga punya GoTo juga, Telkom juga punya GoTo dan harganya masih tinggi, bahkan Telkom di harga 287, sekarang masih di bawah 100. Nah, GoTo ini memang kalau secara teknikal memang sudah kembali lagi di bawah lagi, jadi belum sempat. Jadi nilai sekarang yang menjadi pembatasnya dia untuk GoTo di bawah itu kalau misalnya ada kesempatan Anda bisa perhatikan adalah ketika dia di area sekitar 81. Nah, dia bisa breakout lagi kalau misalnya dia di atasnya 100, ini menarik. Nah, tapi kalau misalnya masih di bawah 100, saran saya Anda mendingan masih out dulu. Ya, masih perhatikan aja karena tekanan jualnya kemudian smart money-nya ini masih keluar. Ya, jadi kalau misalnya masih di bawah harga 100, tepatnya sih kalau misalnya mau benar-benar kita perhatikan itu betulnya salah satu yang menjadi resisten yang sangat kuat itu di 119 di top box-nya. Tapi masih jauh nih. Sekarang harga terakhirnya masih di bawah 90, di bawah 100 ya 92-an lah di sini. Nah, ini masih belum menarik deh untuk trading. Oke. Saran saya memang kalau misalnya saham-saham yang di bawah 200 itu sebaiknya Anda hindari karena volatilitasnya juga sangat besar. Gitu. Untuk GoTo hari ini menguat di 1,10% di 92, lebih ke WNC terlebih dahulu. Level resisten yang diperhatikan di 119 dan ambil posisi ketika GoTo sudah berada di atas level 100. Dan sekaligus ini menjawab pertanyaan Bapak Joni yang ada di Jakarta yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, menarik, kita akan jeda kembali. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.